Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rika Elvana, NIM 43, akan menjelaskan mengenai nutrien agar dan kurva pertumbuhan mikroba. Yang pertama yaitu nutrien agar. Apa sih nutrien agar itu? Nutrien agar merupakan medium umum yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengisolasi berbagai jenis mikroorganisme dengan beragam sifat yang tidak terlalu rawa. Apa saja komposisinya? Komposisi medium nutrien agar ini terdiri dari lab lemko powder 1 gram, yeast extract 2 gram, pepton 5 gram, sodium kloret atau NaCl 5 gram, agar 15 gram, air 1 liter, dan pH yang normal yaitu 7,4 dengan suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini kurva pertumbuhan mikroba terdiri dari 4 fase, yaitu lag fase atau fase adaptasi, lag fase atau eksponensial fase, stationary fase atau fase stasioner, dead fase atau fase kematian. Yang pertama yaitu fase adaptasi atau lag fase. Ketika populasi mikroba diinokulasikan ke dalam medium pertumbuhan yang baru, pertumbuhan itu biasanya tidak langsung dimulai, tetapi harus menunggu dulu beberapa saat. Nah, waktu tunggu itu dinamakan fase lag atau fase adaptasi. Kenapa harus masuk ke dalam fase adaptasi? Karena sel membutuhkan waktu untuk merakit enzim yang baru sesuai dengan medianya, dan dibutuhkan juga waktu untuk pemulihan terhadap metabolit yang bersifat toksik seperti asam, alkohol, dan basa pada waktu di media yang lama. Nah, lama tidaknya fase lag atau fase adaptasi itu tergantung dari mana si kultur itu didapatkan dan kondisi dari media pertumbuhan itu. Jika kultur mikroba itu didapatkannya dari fase eksponen, maka fase adaptasi bisa dihindari. Tetapi dengan syarat media baru itu komposisinya sama dengan media yang lama. Tetapi kalau misal diambil dari fase stasioner dan kemudian dipindahkan ke media yang baru, maka sel atau populasi dari mikroba itu akan masuk ke dalam lag fase atau fase adaptasi terlebih dahulu. Nah, di fase adaptasi ini tidak dijumpai penambahan jumlah mikroba dan penambahan volume dari mikroba itu. Nama fase adaptasi ini dipengaruhi oleh medium dan lingkungan pertumbuhan dan jumlah inokulum. Yang kemudian yaitu ada fase eksponensial atau lag fase. Setelah mikroba memperoleh kondisi yang ideal dalam pertumbuhannya, sel mikroba ini melakukan pembelahan dengan cepat dan konstan mengikuti grafik dari kurva logaritmik yang semakin menaik. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya, seperti pH dan kandungan nutrien, juga kondisi lingkungan, termasuk suhu dan kelembaban udara. Fase ini, mikroba membutuhkan energi yang lebih banyak daripada fase-fase yang lain, dan paling sensitif terhadap keadaan lingkungan di sekitarnya. Akhir dari fase eksponensial ini, kecepatan pertumbuhan mikroba akan menurun dikarenakan nutrien di dalam medium sudah berkurang dan adanya hasil metabolisme yang mungkin beracun atau dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Selanjutnya yaitu fase stasioner atau stationary phase. Alasan bakteri tidak melakukan pembelahan sel pada fase statis bermacam-macam. Beberapa alasannya yang dapat dikemukakan yaitu adalah yang pertama, nutriennya habis. Yang kedua, akumulasi metabolik toksik, misalnya alkohol, asam, dan basa. Yang ketiga yaitu penurunan kadar oksigen. Fase ini sel-selnya lebih tahan terhadap keadaan ekstrim seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan-bahan kimia. Fase stasionari ini biasanya sel melakukan adaptasi terhadap kondisi yang menguntungkan. Nah, adaptasi ini dapat menghasilkan senyawa yang diinginkan manusia, misalnya antibiotik dan antioksidan.
Selanjutnya yaitu fase kematian atau death phase. Pada fase ini, sebagian populasi mikroba mulai mengalami kematian karena nutrien di dalam medium ini sudah habis dan energi cadangan di dalam sel juga sudah habis. Penyebab utama kematian adalah autolisis sel dan penurunan energi seluler. Beberapa bakteri hanya mampu bertahan beberapa jam setelah fase statis dan akhirnya masuk ke dalam fase kematian. Sementara itu, ada beberapa bakteri yang mampu bertahan sampai harian, bahkan mingguan pada fase statis dan akhirnya masuk ke dalam fase kematian. Beberapa bakteri bahkan mampu bertahan sampai puluhan tahun sebelum mati, yaitu dengan mengubah selnya menjadi spora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.